Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Ibu Yuni selaku Kepala Sekolah SDN 2 beserta rekan sejarah SDN 2. Sebelumnya kami sampaikan sedikit yang bisa kami beri waktu pelaksanaan ini, dan untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan untuk waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Ilahi atas limpahan dan kasih sayang pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak Guru SDN 2 pada kesempatan siang hari ini saya memberikan sedikit sambutan untuk mengawali diseminasi Pak Joko, diseminasi yang kedua ya Pak Joko ya, dalam rangka calon guru penggerak angkatan ke-11. Mungkin setelah ini nanti, setelah ini Pak Joko akan menyampaikan materi terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan SDN 2. Alhamdulillah bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Joko nanti bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk SDN 2. Mudah-mudahan membawa perubahan yang lebih baik untuk peserta didik kita. Amin. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengawali diseminasi Pak Joko pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, waktu sebenarnya kami kembalikan kepada Pak Joko. Mohon diperhatikan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya yang bermanfaat untuk anak-anak kita semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Langsung saja kita menuju ke materinya, Bapak Ibu. Mungkin hanya sedikit yang bisa kami sampaikan. Di antaranya adalah diseminasi budaya positif. Sebelum diseminasi budaya positif, saya punya apa ya, coba tangannya semua diangkat. Kalau bentuk satu ke sebelah kiri, bentuk sebelah kanan, tengah-tengah. Satu, dua, tiga, empat. Coba ya, coba. Satu, dua, tiga, empat. Coba. Dua kali keempat. Dua kali keempat, 1 sampai 4. Nah, terima kasih. Mungkin banyak kamu yang memang dari saya. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Ini sedikit materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk pendahuluan dari sini diajak Dirgantara menggunakan sebuah sekolah sebagai ladang bagi kecilan. Mbak
Bapak guru itu sebagai petani dan ibunya itu anak-anak siswa, ladangnya Sekolah. benar. Kelas berapa ya ini? Kelas 6. Coba itu dan seorang guru seorang petani tidak bisa merubah bibitnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gurunya. Contohnya kalau kita menanam jagung tidak mungkin tumbuh pagi. Jadi siswa itu kita buat sesuai dengan kebutuhan siswanya. Contohnya bermacam-macam kebutuhan siswanya. Di antaranya ada yang pintar, ada yang nakal, ada yang suka jalan, lari, begitu. Selanjutnya pemahaman budaya positif. Budaya positif bertanya memakai apa budaya positif. Apakah di sekolah kita sudah ada tentang budaya positif? Sudah apa belum? Sudah. Contohnya apa budaya positif? Kebiasaan tiap pagi. Kebiasaan tiap pagi Pak di depan di halaman. Terus ada lagi? Senam pagi. Senam pagi itu lagi? Bapak Istiqosah. Kita buat ini sama itu yang paling cantik ya. Budaya positif itu kebiasaan yang ada di sekolah, merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal dan diterapkan di sekolah. Selama ini beragam guru kita berkewajiban berkewajiban untuk mengontrol semua kita lakukan di sekolah dan memiliki perilaku sesuai guru harapan. Di antaranya konsep itu budaya positif itu ada 8. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, sedih, tiga restitusi. Disiplin positif kita ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Bapak Ibu Mematuhi aturan. pasti mematuhi aturan, istilahnya adalah hukuman. Kalau disiplin pasti tidak jauh dari hukuman. Disiplin juga sering hubungan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif paling terakhir adalah hukuman. Makanya biasanya hukuman itu diganti dengan istilah konsekuensi. Hukuman kalau bisa hukuman itu ditiadakan. Karena apa? Karena anak istilahnya itu belajar, dan belajar itu bukan berarti semua sudah benar, semua sudah paham. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai setiap individu. Ini menurut Ian Robertson, menguatkan dengan mengaitkan kebajikan itu ada 6 unsur yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Di antaranya gotong royong, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, pengenalan kritis, terus apalagi favoris, pendapat mulia. Mungkin favoris itu paham ya.
produk pelajar Pancasila mana? Kreatif, inovatif. Apa buktinya inovatif? Ya penuh kegiatan yang inovasi. Apa? Penuh kegiatan yang inovasi. Ya nggak apa-apa. Menjadi menciptakan sesuatu yang baru, inovatif. Ya, membuat sesuatu yang beda. Itu teori motivasi perilaku manusia. Di saat ini mengajar tentang waktu di kelas. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apa yang mendasari tindakan Anda untuk tepat waktu ke sekolah? Pagi, Tiket, tiket, apa yang selanjutnya? Memberi contoh ke anak-anak. Posisi apa yang paling cantik? Kenapa sering itu tepat waktu ke kelas? ya memberi contoh yang baik untuk anak-anak agar kita lebih disiplin, terus memberi contoh anak biar tidak terlambat ketika masuk ke sekolah, ketika pakai kelas. Itu semua dari jawaban Bapak Guru mungkin sudah benar semua. Oke, ini hanya bisa sedikit yang bisa saya sampaikan. awal-awal naik katanya. Itu menghindari teguran atau hukuman. Bapak Guru sering masuk ke kelas itu karena apa? Menghindari teguran, hukuman, atau beberapa pujian, penghargaan, atau menghargai waktu, menghargai diri sendiri, atau menjadi teladan. Tapi Bapak Guru saya harus semua masuk ke itu untuk menghargai waktu, menghargai diri sendiri agar menjadi contoh untuk anak peserta didik kita. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah istilah kerja dari motivasi perilaku manusia. Satu tingkat di atas motivasi yang paling pertama. Berguna konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Guru ada pernah yang mendengar kata restitusi. Mungkin dari guru besar ya, restitusi. Proses menciptakan kondisi berpikir untuk memperbaiki kesalahan. Terima kasih. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Maksudnya itu restitusi itu setiap kesalahan anak bukan berarti itu hukuman. Contoh, kalau anak itu telah masuk sekolah, apa yang dilakukan ibu guru? Menanyakan, berarti itu istilahnya ada pertama, menanyakan dulu kenapa kok sampai tidak masuk. Itu bisa digali karena telah mengantar atau bajunya basah atau banyak bocor. Setelah itu baru tindakan, setelah tindakan baru membuat kesepakatan atau keputusan. Sebelum mengajukan resolusi itu biasanya dibuat istilahnya apa? Kesepakatan kelas antara lain. Tadi yang dibilang Bu Siti Alfia, kesepakatan kelas tadi kan bermacam-macam ya. Itu bisa dilihat beberapanya itu mungkin ada beberapa yang dari kesepakatan kelas itu yang disepakati dan dilaksanakan tanpa adanya pemaksaan atau pemaksaan oleh anak. Di antaranya pemahaman hukuman dan konsekuensi. Contoh, menulis seratus kali di buku, saya tidak akan melambat lagi datang ke sekolah.
Ini namanya hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu guru. Hai. Hola hola. Ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Hukuman. Push up jangan push up 100 kali karena tidak pakai masker. Apa lagi? Konsekuensi. Bisa konsekuensi, bisa hukuman karena jawabannya cuma dua. Mengganti kertas teman yang dicoret, hukuman apa? Konsekuensi. Tidak memakai sepatu saya karena memakai sepatu putih, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Itu bukan dua poinnya. Coba Bapak Ibu guru kita bayangkan anak-anak pakai baju sekolah karena hari Senin pakai merah putih. Anak-anak itu pakai baju biru. Pakai baju biru. Itu kesalahan dari siapa? Dari anak-anak. Kenapa kok kesalahan dari anak-anak? Karena melanggar aturan, kan seragamnya sudah tidak tertib, sudah melanggar. Terima kasih Bu Ahmad. Itu termasuk dari keluar dari kesepakatan. Kalau anak-anak waktu hari Senin pakai baju merah putih, sementara anaknya pakai baju biru, diperbolehkan tidak masuk ke sekolah? Boleh. Kenapa? Karena kita harus melihat dulu alasan dia tidak memakai seragam itu bagaimana. Nah, itu kita lihat dulu. Kenapa? Apa bajunya itu hilang? Apa kenapa gitu? Karena kuncinya itu bukan dari baju. Anak sekolah kuncinya apa? Niat dan belajar. Entah bajunya hijau kuning itu mungkin cuma intinya dari sekolah itu cuma belajar. Kalau bajunya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau sekolah, itu namanya peraturan baru. Kita boleh sedikit memberi pengalaman atau konsekuensi karena setiap kelas, setiap sekolah itu berbeda. Tapi intinya diusahakan anak itu tetap belajar. Bentuk eksekusi pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, menunjukkan kesalahan yang diminta kesalahan yang baik. Contohnya tadi anak pakai baju biru. Kenapa kok pakai baju biru? Ditanya dulu. Karena bajunya belum dicuci Bapak. Lain kali kalau belum dicuci, minggu depannya diusahakan pakai baju yang putih, merah, putih. Tapi jangan kalau jangan dulu ditanyakan kenapa pakai baju putih. Anaknya pasti takut. Kenapa takut? Karena bapak ibu gurunya kalau tanya sambil melongot. Iya kan? Waktu zaman-zaman kita sekolah dulu. Kenapa pakai baju putih? Baju biru. Karena bajunya dicuci Pak. Lain kali kalau cuci habis pulang sekolah. Kita ke anak-anak itu biasanya pakai bahasa yang halus, penuh kasih, Sayang. kayak Tuhan ini mau menyanyikan kasih saya terus. Saya rumah antara itu biasanya kalau kita sering mendukung anak-anak itu sering dibawa sampai apapun. Ingat-ingat, kalau tak percaya saya tanya kepada Bu Wanita, kenapa waktu sekolah belum dukung bapak ibu guru? Saya ingat. Pernah. Tak boleh. Katanya Bu Wanita pernah karena waktu masuk kelas belajar di kami. Pasti semua pernah. Karena hukuman itu biasanya sering menyakitkan ya. Menyakitkan. Jadi kita ganti dan ganti saja hukuman dengan
konsekuensi. Pasti ditanya kalau saya jadi gurunya berani kalau guru saya tanya, kenapa berani kok belajar di kantin? Pasti jawabannya karena maka belum sarapan gitu. Bisa diganti itu dites perseleksi itu biasanya ramah, penuh, senyum, penghargaan itu ya. Kalau eksekusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kalau tidak percaya kita ada salah satu anak membuat kesalahan, kita panggil, kita buat program atau istilah restitusi, kita kasih penghargaan. Pasti itu anak ingat, oh iya ya, saya dulu itu diberi salah waktu itu dipanggil oleh Pak Haji, dan di situ saya dikasih salah. Setelah dikasih salah, saya dikasih sedikit penghargaan berupa diberikan apa aja, itu pasti diingat sampai kapanpun. Itu kalau yang namanya hukuman pasti diingat jeleknya ya. Itu masih diatas pembatalan. Ini namanya dihukum oleh pembatalan dan disampaikan oleh rencana manual konferensi Maret 85 menemukan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, mengajukan konvensi pembelajaran sesungguhnya. Ini terus keyakinan kelas. Sampai dulu sudah pernah membuat keyakinan kelas. Kalau dulu itu apa namanya? Apa namanya? Kalau dulu namanya keyakinan kelas itu daftar apa? Kalau keyakinan kelas itu kalau waktu itu kata tertib ya, dari dulu kata tertib. Kalau dulu kata tertib, kalau sekarang kesepakatan atau keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama itu kekuasaan, kebebasan, kesenangan, kasih, dan sayang. Itu kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak makan pasti Pak Farid merasa apa, kalau tidak minum pasti harus. Kesenangan itu paling kebutuhan dasar manusia. Dan dikurangi kecuali kelas 2 SD pelita hati. Sedang dulu menghadapi guna salah satu murid di kelas. Doni beberapa anak kelas 2 telah datang padanya dan melakukan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Anda apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Doni itu sering minta makan temannya. Belum sarapan, boleh sarapan, terus ujungnya enggak masak. Doni dapurnya bangunnya kesiangan. Ini pertanyaan 5 posisi kontrol. Bisa hanya diambil masuk ke ruang Ibu Dewi kepala sekolah SMA Makmur. Mungkin sedikit ini yang coba saya lihat videonya. Mungkin bisa dilihat di video yang ini hanya sedikit yang bisa kami pendekatan untuk membina dan membina peserta didik
pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saatnya dengan berbeda, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami trauma ke sekolah, tidak menjaga beda, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dan cubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya mematikan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tanah perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses pendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai diri dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang kehilangan dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada dua syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. Dua syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain saat ibu, orang tua, dan teman-teman membuat anak berpikir positif. Kalimat seperti Mungkin itu sedikit video yang bisa kami sampaikan dan 5 posisi kontrak tadi juga ada 5 posisi kontrak dan hukuman membuat rasa bersalah, lemah, memantau dan menonjol. 5 posisi kontrak hukuman itu adalah tadi sudah disampaikan membuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lembut, nanti sudah ya suara lembut kenapa bagaimana nadanya yang dibuat lembut. Terus karena biasanya pendekatan tujuannya bapak ibu guru itu menjadi seorang teman istilahnya. Terus pemantau itu mengamati bagaimana
Ini namanya pendidikan restitusi. Oke, yang dulu pernah saya coba pendidikan restitusi itu waktu itu kelas 6. Ada salah satu murid yang terlambat ke sekolah dan makan di jajan, makan di kelas seperti kasusnya waktu kecilnya guru Jualita yang di kantin itu. Sekian Bapak Ibu guru yang bisa kami sampaikan. Kalau ada berikutnya mungkin pertanyaan. Ya Pak. Ya pertanyaan. Terkadang kita sebagai guru itu kan kesulitan untuk menghadapi murid yang apa ya, over, intinya kayak butuh perhatian, intinya anaknya itu butuh perhatian banget, intinya. Nah, apakah memberikan perhatian atau kasih sayangnya kepada murid itu termasuk salah satu penghargaan atau hadiah yang diberikan guru kepada muridnya? Berarti ini istilahnya itu muridnya itu apa ya? Mempunyai kelebihan atau kekurangan. Punya kelebihan ya. Ini diperhatikan gitu. Diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Mungkin satu dilihat dulu ibu gurunya. Anak ini kebelakangannya itu gimana? Apa kurang kasih sayang dari orang tua atau korban broken home. Ya itu. Dan saya ingatkan satu kali lagi, saya ingatkan dulu, jangan sering memarahi anak-anak kalau tidak dilihat dari latar belakangnya. Kenapa? Karena kita waktu tahun 2020 itu kita kena musibah yang dasar. Contohnya pandemi. Mungkin dari situ anak-anak bisa atau orang tuanya atau keluarga dekatnya yang dibawa COVID. Jadi si ibu itu mungkin bisa tinggal dengan kakeknya, kasihan. Lalu kita memaksa anak-anak. Mungkin dari kasih sayang itu dilihat dulu, dilihat dulu latar belakangnya anak-anak. Itu sampai mana. Terus ada lagi guru besar, guru paling senior, guru besar. Di sekolah sudah ditentukan batas usianya. Sedangkan di kelas murid lebih meyakini keyakinan kelas. Apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Bagaimana jika warga sekolah kurang menyetujui dengan adanya keyakinan sekolah? Terima kasih pertanyaan ulangi. Ini keyakinan kelas di bulan keyakinan sekolah. Berarti kalau kita membuat keyakinan kelas itu kan dilihat dulu kebutuhan kelasnya. Kalau membuat keyakinan sekolah dilihat dari kebutuhan setiap kebulanan yang ada di sekolah. Antara kelas 1, kelas 2 kan berbeda-beda. Mungkin dilihat dulu dilihat apa keyakinan kelasnya itu sudah sesuai dengan program sekolah. Contohnya mungkin banyak contoh dari beberapa contoh itu. Yang mungkin untuk membuat program sekolah pasti menanyakan dulu ke bapak ibu gurunya. Itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan guru paling senior. Ada lagi tuh Hanifah mau tanya mau mengaku. Bagaimana cara yang paling mudah untuk membuat siswa menerima tawaran jika diadakan restitusi ketika mereka bersalah? Bagaimana jika siswa melakukan kesalahan dilakukan restitusi? Kalau sebenarnya cara menerima kegiatan jika mereka bersalah, tidak perlu kesalahannya sampai mana. Kesalahannya restitusi itu
mencari, bukan mencari kesalahan istilahnya, mencari kesepakatan mana yang baik. Kalau kesalahan tetap ada hukuman, kesalahan tetap ada hukuman. Tapi dilihat dulu, kalau anak SD mungkin ranahnya bukan hukuman, kecuali anak yang lebih tinggi kalau SMA itu. Masa anak SMA tawuran, pakai narkoba, dikasih saran sini, saya kasih saran, tapi nggak bisa. Ada pihak yang lebih paham itu. Dan Bapak Guru, terima kasih atas waktunya untuk siaran hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Terima kasih.
Bacaan teks Pancasila, Trisatya, dan Dasar Dharma Pramuka oleh petugas. Kakak Kamatikus untuk yang kedua yang terhormati Bapak Bina Pramuka, kemudian kedua yang kami hormati dan adik pramuka sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur kepada Allah, kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan
Kenapa kok duduk di sini? Apa? Mana? Cari tempat yang lain, duduknya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Anak-anakku tidak berpanjang kata karena waktu sudah hampir siang, daripada nanti bulan panas. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, berjalan bersama SD keluarga besar SDN 26 Ibu Buka. Tepuk tangan semuanya. Diawali oleh kelas 1, disusul kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan terakhir kelas 6 untuk rute menyesuaikan dengan Bapak Ibu Guru, dipandu Bapak Ibu Guru. Yuk. Kita berangkat ya. Yuk, diawali dengan bacaan bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu Hanifah, Bu Sofi dipimpin mengawali dulu, jalan dulu. Untuk yang lainnya menyesuaikan ya. Video. Lagi. Enggak. Rono, taruh diri.
Apakah kamu tahu saya panggil ke sini? Ya Pak, saya tahu karena saya tadi telat masuk satu pasar Gila. Kamu tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6:30. Jam 6:30. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Di sekolah kita kan masuknya jam 7. Apakah kamu sudah tepat waktu? Tidak Pak, saya telat. Kita setiap orang pasti memiliki kesalahan, tetapi hari ini Bapak maafkan. Apakah kita mau saya kasih solusinya? Ya Pak, saya mau. Kenapa kok sampai telat masuk sekolah tadi? Karena saya semalam main HP sampai malam. Sekarang keyakinan kelas kita apa ya, Dita? Tanggung jawab, disiplin, tepat waktu. Tepat waktu. Menurut Dita, apakah sudah sesuai belum dengan keyakinan di kelas? Belum. Belum. Keyakinan kelas apa yang belum sesuai? Disiplin, datang tepat waktu. Rencana apa yang kamu lakukan untuk melakukan perubahan yang akan datang? Datang tepat waktu, tidak main HP terlalu malam. Terima kasih Dita, kamu sudah memiliki rencana datang tepat waktu. Bapak doakan semoga kamu menjadi anak yang disiplin waktu. Terima kasih Pak. Kenalkan, nama saya Rara dari kelas 6B. Terima kasih Pak Joko, hari ini saya diingatkan dan diberi masukan yang terbaik. Semoga Pak Joko tetap sehat dan semangat.
Loh, kenapa Diana? Lapar Pak, belum sarapan. Oh iya, lain kali kalau di kelas nggak boleh makan ya. 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 Perkenalkan, nama saya Kirana dari kelas 8. Terima kasih Pak Joko atas masukannya dan solusinya. Semoga Pak Joko diberi kesehatan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufadilah, guru kelas 3 di SDN 2 Ngenep. Saya merupakan teman sejawat dari Bapak Joko Sabda Wujud. 5 posisi kontrol yang diterapkan Pak Joko sebagai upaya dalam membangun budaya positif di sekolah antara lain 1. Penghukuman yaitu dengan memberikan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Yang kedua, membuat merasa bersalah, yaitu dengan cara guru akan memberikan suara yang lebih lembut. Ketiga, teman, yaitu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, pemantau, yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, manajer, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Semoga dengan ini Pak Joko sebagai CGP kedepannya diberikan kemudahan dan bisa memberikan dampak yang positif bagi sekolah kami, terutama SDN 2 Ngenep. Semangat! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizon Aslam. Saya adalah salah satu guru PJOK di SD Negeri 2 Ngenep dan teman sejawat dari Pak Joko. Nah, budaya positif yang dibawakan Pak Joko di sekolah antara lain ada berbagai macam. Yang pertama, ada nilai-nilai, keyakinan, tentang disiplin oleh siswa, kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan siswa dan bisa diterapkan di sekolah. Nah, dan bisa membuat para murid menjadi pribadi yang kritis dan mudah berkembang. Nah, seperti antara lain, pertama menaati peraturan dan tata tertib sekolah, yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga melaksanakan piket sesuai jadwal masing-masing, terus siswa bisa datang tepat waktu dan lain sebagainya. Oke, tersebut adalah sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.